الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu an syekhina al-qutbil maktum al-barzakhil ma'lum al-khatmil muhammadil ma'lum syekhina Abil Abbas Ahmad bin Muhammad al-Tijani wa alihi wa sahbihi azwaji wa dhurriyyatihi wa khulafai muqaddamihi amin. Wa ma lan ing opo taqulu ngucap sapa sira fi hadzal hadithi tu hadza kan hadhihi bi hadza diganti fi hadzal hadithi ing dalam ikilah hadis. Terus apa pendapatmu tentang hadis ini? Isi hadisnya bunia dan bangun al-islamu apa Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Bunia dan bangun al-islamu apa Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Bunia dan bangun al-islamu apa Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Syahadati an rupane nyekseni sak temene kelakuan. Syahadati an rupane nyekseni sak temene kelakuan. La ilaha iku ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. La ilaha iku ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. La ilaha iku ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Allah. Syahadati an la ilaha illallahu kejaba Allah. Illallahu kejaba Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullahi iku utusani Allah. Wa iqamis salati lan jumenengaken salat. Wa itaiz zakati lan bayar zakat. Wa shaumi ramadhana lan poso ulan Ramadan. Wa hajjil baiti lan haji ing Baitullah. Man di sini kan ada liman. Mungkin itu man. Karena yang saya hafal dari Arba'in Nawawi itu teksnya tidak ada lamnya. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ternyata di redaksi cetakan lain memang tidak ada lamnya. Jadi langsung man istata'a ilaihi sabila. Tidak pakai lam. Man ing wong atau
istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring hajjil bait sabilan ing dalani. Terus kemarin sudah mengingatkan kita beliau Imamul Ghazali bahwasannya ilmu tanpa amal tidak akan berbuah apa-apa. Beliau mengibaratkan senjata yang dibawa oleh seseorang tapi kemudian orangnya diterkam oleh singa, apakah senjatanya langsung bisa menolong? Tidak, sebelum dia menggunakan pedangnya. Begitu juga ilmu tidak akan bisa menyelamatkan kita kecuali ilmu telah kita pakai. Beliau suruh mencermati kita tentang hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam ini dibangun atas 5 dasar. Anak kecil itu biasanya disuruh ngafalkan rukun Islam ada 5. Dari hadis ini, Bunyal Islamu ala khamsin, yang pertama bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena orang yang mengaku bahwasannya Allah sebagai Tuhan itu bukan cuma orang Islam, sehingga kita harus mengaku juga bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Karena orang Yahudi pun mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan. Orang Kristen juga mengakui Allah adalah Tuhan, tapi mereka tidak mengakui bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Karena syahadat ini sesuatu yang paling penting di dalam hidup kita. Jika kita melakukan seluruh macam kebaikan, tapi tidak bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, baginda Muhammad adalah utusan Allah, maka amalnya akan sia-sia dan tidak dicatat sebagai amal yang baik. Ada orang tidak beriman kepada Allah, tidak syahadat, tidak mengakui itu, tapi setiap hari dia sedekah, setiap hari berbuat baik kepada orang lain, maka orang tersebut masih tetap tidak akan bisa masuk surga karena dia telah melakukan maksiat yang terbesar, yaitu menyekutukan Allah atau tidak beriman kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga rukun Islam yang pertama ini paling perlu kita jaga, karena mbak-mbak sudah rajin membaca tiba, kan rajin baca tiba. Entah ingat apa enggak, di tiba ada macam-macam orang, bahwasannya thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada umat baginda Nabi Muhammad SAW, sepertiga masuk surga tanpa ada hisab. Sepertiga masuk surga tanpa ada hisab. Seperti ketika kita membaca surat Al-Ghasyiyah, kita sering baca doa Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Al-Ghasyiyah nih, terakhir kan thumma inna alaina hisabahum Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Meskipun ada orang yang doa Rabbi hasibni hisaban yasira, tapi bagaimanapun doa tetap baik. Meskipun saya lebih suka doa yang tadi Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab, karena kalau dibandingkan antara artinya, yang pertama thumma inna alaina hisabahum, doa Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab, Allah masukkanlah kami ke surga dengan tanpa hisab. Jadi waktu orang-orang mau ditimbang amalnya, amal baik dan juga amal buruknya, karena kita sudah sering doa ya Allah masukkanlah kami ke surga tanpa hisab, sehingga orang-orang dihisab kita dimasukkan langsung. Ya sudah masuk saja, tidak usah dihisab, ringan betul, enak kan, enak, tidak perlu buang-buang waktu.
Itu kan surga, Pak. Terus kalau doa yang kedua, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab sedikit, yasira sedikit. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang sedikit atau mudah. Jadi yang kedua doanya masih ada hisab. Oh, kamu kan yang di dunia dulu minta dihisab sedikit, ya sudah, ayo tak hisab sedikit saja. Kan dihisab nih. Terus setelah dihisab baru masuk surga. Yang pertama langsung masuk nyelonong. Yang kedua berhenti dulu. Dihisab sedikit tapi. Kan lumayan, sama-sama baik. Tapi yang pertama saya anggap lebih enak lah. Karena surga itu keindahan, surga itu senang. Rata-rata orang ya terburu-buru. Nah, ada orang melihat kesenangan terus tidak terburu-buru. Bayangkan ada mbak pondok dikasih waktu liburan. Liburan misalkan tanggal 1 jam 7 pagi. Terus dia bilang, aduh, ini kan liburan jam 7 pagi. Akhirnya doa, ya Allah semoga saya jam 7 pagi sudah langsung pulang. Terus ada yang doa, ya Allah, ya telat-telat dikit enggak apa-apa lah pulangnya. Enggak jam 7 pas. Ya jam 7 lebih seperempat atau jam 7 lebih setengah jam. Kan tetap ada jeda waktu ya. Sehingga jeda waktu yang seperti itu berat lah ya, berat. Menunggu sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang senang, itu berat. Apalagi masuk surga. Wal imanu utawi iman. Wal imanu utawi iman qaulun iku ucapan. Bil lisani kelawan lisan. Atasdiqun lan percaya. Atasdiqun lan percaya. Bil janani kelawan ati. Wa amalun lan amal. Bil arkani kelawan pira-pira anggota awak. Bil arkani kelawan pira-pira anggota awak. Bil arkani kelawan pira-pira anggota awak. Iman itu 3 hal. Yang pertama mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisannya bilang. Yang kedua tasdiqun bil janan, hatinya percaya. Yang ketiga amalun bil arkani. Apa namanya? Gerak. Ya amal pakai tubuh. Amal dengan anggota tubuh. Kita iman bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Sayyidina Muhammad utusan Allah. Kita baca setiap sholat. Minimal orang membaca setiap sholat. Karena asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang sholat tidak baca itu sama dengan tidak sah. Berarti kita harus mengupdate syahadat kita 1 hari 5 kali. Sehari 5 kali. Itu pakai lisan. Yang kedua harus percaya pakai hati. Kalau hati tidak beriman pada ucapan tersebut, maka tetap dianggap kafir. Ada orang bilang, oh saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya baginda Muhammad adalah utusan Allah. Tapi dalam hatinya mengingkari itu. Di dalam hatinya menuhankan sesuatu yang lain. Maka tetap dihukumi kafir. Yang ketiga ada lagi amalun bil arkani. Karena setiap orang yang yakin mesti akan mau melakukan pakai tubuhnya. Orang tahu bahwasannya
iman kepada Allah, Allah mewajibkan kita untuk sholat, maka dia harus menggerakkan tubuhnya untuk melaksanakan sholat. Kalau dia bilang percaya kepada Allah, tapi tidak mau sholat, berarti kayak imannya bohong. Katanya kamu percaya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa kamu tidak mau sholat padahal Allah yang memerintahkannya? Itu kayak bohong. Jadi harus ada bukti ya. Karena pengakuan saja tanpa bukti maka dianggap PHP. Iya kan? Wa dalilul a'mali utawi tondone pira-pira amal. Wa dalilul a'mali utawi tondone pira-pira amal. Aktsaru iku luwih akeh min an yuhsa saking yen to den itung apa dalilul a'mal. Wa in kana lan lamun ono jangan lamun. Wa in kana senajan ono senajan oh ya wa in kana senajan ono al abdu sapa kaula ya bluhu iku tumeka sapa al abad al jannata ing swarga bifadlillahi kelawan anugrahi Allah bifadlillahi kelawan anugrahi Allah wa karamihi lan kemulia lan kelomanani Allah wa karamihi lan kelomanani Allah walakin tetapi ba'da an yasta'idda ing dalam sakwise yen to siap sapa abad bi ta'atihi kelawan taat Allah wa ibadatihi lan ibadah Allah wa ibadatihi lan ibadah Allah li anna rahmatallahi krana sak temene welas kasih Gusti Allah li anna rahmatallahi krana sak temene welas asih Gusti Allah qaribun iku parek minal muhsinina saking pira-pira wong kang agawi bagus minal muhsinina saking pira-pira wong kang agawi bagus. Meskipun kita tahu bahwasannya seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya tapi karena anugerah dari Allah. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan amal. Karena rahmat yang diberikan oleh Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ingat nggih? Masuk surga karena anugerah dari Allah bukan berarti kita tidak usah melakukan kebaikan. Kan masuk surganya pakai rahmat Allah, pakai anugerah Allah. Terus ngapain kita capek-capek sholat? Kan sholat kita tidak ada nilainya. Nanti masuk surganya pakai anugerah Allah. Tapi Allah tetap memerintahkan kita untuk ibadah. Memang ada suatu cerita diceritakan bahwasanya dari kalangan Bani Israel ada orang ahli ibadah, setiap hari dia ibadah, hari-harinya dia cuma ibadah. Selama 500 tahun dia ibadah. Kemudian setelah 500 tahun dia ibadah, datang waktunya dia dihisab. Ternyata kebaikannya sangat banyak dan keburukannya hampir tidak ada. Akhirnya Allah berfirman,
Kalau begitu masuklah engkau ke dalam surga sebab anugerahku. Masuklah surga sebab anugerahku, sebab rahmatku. Orang ini protes, komplain, ya Allah, saya itu sudah ibadah selama itu 500 tahun. Saya tidak mau masuk surga dengan rahmatmu, tapi saya ingin masuk surga sebab amal yang telah aku berbuat. Jawaban Allah, kalau begitu sekarang aku ingin kamu menimbang antara nikmat yang kuberikan kepadamu ketika engkau masih ada di dunia dengan ibadah yang kau lakukan selama engkau ada di dunia. Kira-kira mana yang lebih berat? Akhirnya satu nikmat ditimbang, satu nikmat mata ditimbang. Kali amale mulai lahir sampai mati ditimbang. Ternyata nikmat mata saja jauh lebih berat daripada timbangan amal kebaikan yang dimiliki oleh orang ini. Akhirnya jomplang. Ya sudah, karena kamu tidak mau masuk surga karena rahmatku, silakan masuk neraka. Bayangkan, kita bisa ibadah, bisa sholat. Itu kebanyakan karena kita bisa melihat. Awalnya bisa melihat, kita bisa pergi ke jeding, kita bisa wudhu, kita bisa belajar, membaca apa cara-cara sholat, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan, kita belajar, kita tahu. Andaikan tidak ada mata, mungkin kita tidak tahu bagaimana gerakan sholat. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud. Kita dari kecil tahu gerakan itu karena kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita melakukan sholat. Itu nikmat mata sungguh luar biasa. Jadi masuk surga karena fadlullah, karena anugerah Allah. Tapi bukan berarti kita tidak usah beramal. Walau qilalan lamun den ucapaken aidon halimali. Walau qilalan lamun den ucapaken ada aidonnya di sini. Aidon halimali. Ya belughu tumeka sapa abad bimujarradil imani kelawan iman tok. Bimujarradil imani kelawan iman tok. Kelawan ligi iman, ligi. Hanya dengan iman saja. Hanya dengan iman saja katanya sudah bisa masuk surga. Terus kita ngapain? Pakai beramal segala. Qulna jawab sapa kita. Na'am ya. Na'am ya. Benar, memang dengan iman bisa masuk surga. Lakin mata tetap ini kapan? Ya belughu tumeka sapa abd. Kam min aqabatin, pirang-pirang utawi rintangan. Kaudin kang repot. Tastaqbilu iku nyambut apa aqabatin kaud hu ing abad ila an yasila tumeka maring yento tumeka maring yento tumeka sapa abad. Itulah tumeka maring yento tumeka sapa abad. Memang benar seseorang bisa masuk surga hanya dengan iman. Cuma kapan dia bisa sampai ke surga? Terus betapa banyak rintangan yang akan dia hadapi di dalam mempertahankan iman. Awalutil kal aqabati utawi kawitane mengkono-mengkono pira-pira rintangan.
Tapi kawitane mengkono-mengkono pira-pira rintangan. Aqabatul imani iku rintangan iman. Aqabatul imani iku rintangan iman. Wa annahu lan sak temene abad hal yaslamu ana ta selamet sapa abad hal yaslamu ana ta selamet sapa abad min salbil imani saking den copote iman min salbil imani saking den copote iman hamla utawa ora. Yang pertama, apakah dia sudah yakin bahwasannya dia akan selamat dari tercopotnya iman? Apakah dia bisa meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah, masih beriman kepada Allah? Khawatirnya ketika dia meninggal dunia kemudian tidak beriman kepada Allah. Ada cerita. Salah seorang ulama memelihara burung beo. Tahu burung beo ya? Burung yang bisa ngomong. Kemudian ulama ini sering berzikir, Allah, 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 Allah. Akhirnya burung beonya bisa zikir. Burung beonya Allah, 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 Allah. Suatu hari ketika sudah sangat mencintai burung ini, ternyata ada seekor kucing yang unjuk kebolehan mendekati burung tersebut dan alhamdulillah mampu menerkamnya. Setelah mau menerkamnya, burung beo ini kan mau mati, tidak bisa bilang Allah Allah. Burung. Intinya tidak bisa bilang Allah. Dia burung. Akhirnya mati. Setelah mati, kiainya sedih, nangis setiap hari. Karena santrinya ini peka, mereka bermusyawarah dengan teman-temannya. Kenapa Pak Kiai ini kok setiap hari mati setelah burung bionya mati? Kasihan Pak Kiai ini. Aduh kasihan ya. Kasihan, ayo kita iuran untuk beli burung bio lagi. Kita berikan pada Pak Kiai. Neser Pak Kiai dengan neser, nangis toh, sedih ditinggalkan oleh burung beo. Setelah mereka bermusyawarah, kemudian sowan ke Kiai. Kiai, mohon maaf kami melihat Pak Kiai ini setiap hari kenapa sedih. Akhirnya Kiai, loh kenapa? Ya mungkin Pak Kiai sangat merasa keberatan, hatinya hancur karena ditinggalkan oleh burung beo itu. Akhirnya kata Kiai, iya, gara-gara burung itu aku sering menangis. Ya sudah Pak Kiai, tak belikan lagi ya, nggak usah nangis. Akhirnya kata Kiai, loh bukan, nggak perlu dibelikan lagi. Kenapa Pak Kiai? Jangan dikira saya itu nangis gara-gara cuma kehilangan burung itu saja. Tidak. Tapi saya nangis itu karena saya melihat ketika burung itu hidup, dia sering kali menyebut lafaz Allah, 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 Allah. Tapi ternyata ketika dia diterkam kucing, ternyata dia tidak bisa bilang Allah, Allah, Allah. Dan saya khawatir ketika aku hendak meninggal dunia, aku tak lagi bisa mengucapkan lafaz Allah, Allah, Allah. Biasa. Wa idza wasala lan ing dalem nalikane tumeka
sapa abad. Hal yakunu ana ta ana sapa abad khaiban iku wong kang tuna muflisan turrugi. Terus kalau dia sudah mati dalam keadaan iman, terus apakah dia bisa dipastikan akan mati dalam keadaan membawa keuntungan yang banyak atau bahkan membawa kerugian yang banyak? Itu yang jadi pertanyaan dalam hidup kita. Insyaallah saya punya guru namanya Al-Habib Ja'far bin Ali Baharun. Habib Ja'far bin Ali Baharun, beliau suatu hari umroh waktu di Makkah. Beliau cerita bahwasannya udaranya sangat panas. Kemudian ketika beliau hendak pergi ke Madinah, ternyata hujan dan cuacanya berubah drastis. Yang awalnya panas jadi dingin. Sehingga beliau kayak apa ya namanya? Ngedrop. Kayak stroke. Karena cuacanya yang langsung berubah ekstrim. Setelah itu stroke enggak bisa apa-apa. Kemudian dari hotel beliau cerita mau pergi ke Masjid Nabawi. Ternyata belum sampai di masjid pingsan. Ada orang yang tahu beliau pingsan, akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Jauh rumah sakitnya, jauh. Ternyata sampai di rumah sakit, ketika beliau sadar, loh saya ini di mana? Saya ini di mana kok sudah ada di sini? Orang-orang di sekelilingnya tidak dikenal. Siapa yang bawa saya ke rumah sakit? Anehnya waktu itu karena memang nggak tahu ini penyakit apa. Intinya langsung nggak bisa bicara, cuma bisa bergerak, nggak bisa bicara. Bingung kan mau ngomong apa? Mau bayar rumah sakit waktu itu memang mau pergi ke masjid sehingga tidak bawa uang. Bingung, serba bingung. Ngomong tidak bisa, terus mau keluar dari rumah sakit tidak bawa uang, kan harus bayar. Akhirnya memaksakan diri untuk keluar dari rumah sakit, intinya nanti bayar. Jadi jalan kaki dari rumah sakit, jalan kaki menuju hotel. Mencari kamar. Waktu itu ada Kiai Ansori, orang Banjarmasin. Kiai Ansori. Cari Kiai Ansori, ketuk Kiai Ansori, ternyata tidak ada, cuma ada istrinya. Kata Habib Ja'far, anehnya saya tidak bisa ngomong, saya cuma bisa ngomong satu kata. Cuma kata Allah. Allah tidak hilang. Allah. Jadi kemana-mana Allah. Cuma bisanya Allah. Selain lafaz Allah tidak bisa. Allah. Luar biasa. Dan orang-orang yang tahu kejadian itu ya heran. Kenapa semua kata tidak bisa diucapkan? Kata Allah masih bisa diucapkan. Orang luar biasa. Jadi kalau mau ngomong ke orang Allah tidak bisa yang lain. Allah. Dan ada lagi lafaz la ilaha illallah. Itu lafaz yang bisa kita ucapkan dengan tanpa menggerakkan bibir. La ilaha illallah, tidak usah gerak bibirnya, bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin gerak. Karena memang lafaz ini didesain istimewa oleh Allah. Orang kan biasanya kalau sudah sakit parah, mau gerak bibir saja susah.
Tapi Allah menyediakan lafaz untuk berzikir kepada Allah yang tidak bisa libur. Jadi meskipun sakit tetap misalkan sudah tepar, apa ya, jangan tepar lah, sudah tidak bisa ngapa-ngapain ini, tidak. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetap muni ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa qala lan ngendika sinten Al Hasanul Basri, Hasan Al Basri. Hasan Al Basri karena rumahnya di Basrah. Ulama luar biasa itu, ulama luar biasa, sufi, al-arifin billah, min al-arifin billah. Sampai ada orang tetangganya Imam Hasan Al-Basri pengen pindah rumah. Rumahnya sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Kemudian rumahnya dijual. Anehnya ketika jual rumah, beliau minta harga yang sangat mahal, sangat mahal. Mungkin berkali-kali lipat dengan harga normal. Sangat mahal. Orang-orang kan heran, kenapa rumah sesederhana ini dikasih harga sangat mahal? Jawaban dia, jangan kau lihat rumah ini. Rumah ini memang sederhana, tapi rumah ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Istimewanya apa? Saya punya tetangga Imam Hasan Basri. Sehingga rumah seperti itu bisa menjadi sangat mahal dan orang yang minat banyak. Makanya kemarin itu saya sempat unik juga, ada orang jual rumah, dijual rumah dengan harga miring. Alasannya karena tidak cocok sama tetangga. Tetangga itu sesuatu yang sangat mahal. Tetangga sangat mahal, sangat mahal. Rumah yang indah pun tidak terasa surga ketika kita memiliki tetangga yang buruk. Tapi rumah yang sederhana sangat indah jika tetangganya sangat indah. Yaqulu ngendika, Allahu sinten Allah Ta'ala halim luhur sinten Allah li ibadihi maring pira-pira kaulani Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Udkhulu malbuwa sapa sira kabeh. Udkhulu malbuwa sapa sira kabeh ya ibadi hu pira-pira kaula ingsun. Ya ibadi hu pira-pira kaula ingsun. Al jannata ing swarga bi rahmati kelawan rahmat ingsun. Waqtasimu lan ngalapo bagian sapa sira kabeh. Waqtasimu lan ngalapo bagian sapa sira kabeh. Ha ing jannah, masih di bawah Mbak. Ha ing jannah bi a'malikum kelawan pira-pira amal sira kabeh. Bi a'malikum kelawan pira-pira amal sira kabeh. Amalikum kalian bira-bira amal sira kabeh. Masuklah kalian wahai hamba-hambaku ke dalam surga sebab rahmatku, tapi engkau akan mendapatkan bagian surga tersebut sesuai dengan amal kalian. Jadi sesuai dengan amal kalian. Yang amalnya banyak ya bagian di dunianya, di surganya banyak. Di dunia sering ibadah, di akhirat, di surga banyak pahalanya, punya istana yang banyak, punya yang banyak, semuanya banyak. Ayyuhal waladu anak, ayyuhal waladu anak,
Malam ta'mal selagi ini orang ngamal sapa sira, orang ngamal sapa sira. Jadi orang Jawa itu mengatakan amal adalah ngamal. Karena orang Jawa tidak bisa bilang ain, bisanya ngain. Hingga amal dibilang ngamal. Dan sekarang memang beberapa daerah itu masih menggunakan bahasa ini. Ain jadi masih ada ilmu jadi ngilmu. Sehingga ada yang mengatakan ngilmu. Kan dirasa ngilmu, dirasa menjawab ngilmu. Ngilmu adalah angeli lek wis ketemu. Soalnya lek wis ketemu ilmune kita diamalkan. Angel kan? Angeli lek wis ketemu. Angel. Lam tajid mongko ora nemu sapa sira al ajra ing ganjaran. Jika engkau tidak mau beramal, maka engkau tidak akan mendapatkan pahala. Hukia dan cerita akan anna rajulan apa sak temene wong lanang min Bani Israila saking kalangan Bani Israil abada iku nyembah sapa rajul Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala sab'ina ing dalam 70 sanatan apane taune. Diceritakan ada seseorang dari kalangan Bani Israel menyembah Allah selama 70 tahun. Ya semoga mbak-mbak bisa mencapai usia 70 tahun. Atau kalau tidak begitu ya terserah umurnya berapa saja, yang penting baik. Tidak perlu tua-tua Pak. Karena sangat tua itu juga bisa tidak enak. Kita sudah rindu surga. Terus kemudian ada di dunia. Ternyata di dunia ya namanya orang tua, lihat tidak bisa lihat, dengar juga kekurang pendengarannya, tidak sempurna. Mau makan sate tidak bisa. Kadang bisa sih makan sate, tapi nanti gigi pasangannya akan apa jenis? Apa? Fa'arada nuli ngarepaken Allahu sinten Allah Ta'ala halim wa luhur sinten Allah ayya julua ing yento mento akan sinten Allah hu ing abad alal malaikati ing atase para malaikat. Kemudian Allah ingin memperlihatkan hambanya ini kepada para malaikat. Bahwasanya hambanya ini adalah istimewa. Selama 70 tahun beribadah kepada Allah. Akhirnya ingin menunjukkan kepada malaikat. Fa'arsala nuli ngutus Allahu sinten Allah ilaihi maring rajul malakan ing malaikat. Dikasih arokat malakan. Jangan sampai keliru malikan. Karena malakan artinya malaikat, malikan artinya raja. Sehingga kalau ini dibaca malik, ya tidak pas. Harus malakan ing malaikat. Yukhbiru kang awe kabar sapa malak hu ing rajul annahu ing sak temene rajul ma'atil kal ibadati sertane mengkono-mengkono ibadah layaliku iku ora pantes atau layaliku iku ora patut bihi kelawan rajul apa dukhulul jannati melbu swarga.
Tapi malaikat ini disuruh ngasih kabar pada orang Bani Israel yang beribadah 70 tahun tadi, bahwasannya meskipun dia melakukan amal 70 tahun ini, dia masih belum cukup untuk masuk surga. Saya tidak pantas mlebu surga. Jenengan iki, kamu ini bapak, wahai bapak yang sudah beribadah selama ini, meskipun Anda telah melakukan 70 tahun, Anda ini masih belum layak masuk surga. Orang macam Anda seperti ini tidak bisa masuk surga. Falamma ballagha mongko semangsane nyampe akan sapa malak hu ing abad, qala ngendika sinten al abidu, abid atau rajul yang tadi itu. Abid itu sama dengan rajul, karena rajulnya ahli ibadahnya abid. Dia berkata, orang yang ahli ibadah tadi ini berkata, nahnu utawi kita, khuliqna iku den ciptaaken sapa kita. Khuliqna iku den ciptaaken sapa kita. Lil ibadati krana ibadah. Lil ibadati krana ibadah. Fayam bagi mongko sayukjo. Lana kadue kita. Anak Buddha opo yento nyembah sapa kita hu ing Allah. Orang ahli ibadah tadi menjawab, kami kita semua itu diciptakan untuk ibadah, maka sudah seharusnya saya melakukan ibadah. Jadi intinya orang ini kayak begini. Kan malaikat bilang, meskipun kamu sudah beribadah selama ini, kamu tidak layak masuk surga. Akhirnya orang yang ahli ibadah tadi bilang, tidak ada masalah. Saya tidak masuk surga juga tidak ada masalah. Karena memang saya hidup di bumi ini oleh Allah, dikasih ruh, oleh Allah diciptakan. Tugas saya cuma satu, ibadah. Maka apapun yang terjadi, apapun keputusan Allah, saya masuk surga ataupun neraka, yang penting saya melakukan tugas saya hidup di dunia ini untuk beribadah. Cukup. Falamma raja'a mongko semangsani bali sapa al malaku malaikat, qala mongko ngucap sapa al malak. Ketika kembali, malaikat ini berkata, Ilahi do pangeran ingsun, anta utai Tuhan, a'lamu iku luwe ngudaneni. Bahasa halusnya mengetahui itu ngudaneni. Pirsa, ngertos, semerap, ngerti, weruh, mudeng. Kadang ya. Gusti Allah ngudaneni niku paling tinggi ngudaneni. Cuma bahasa sekarang kayak tidak berlaku. Mbak, jenengan ngudaneni napa mboten? Nggak pernah ya ada orang begitu. Ngertos napa mboten. Sale kiai pun pirsa napa mboten. Kiai sampun pirsa napa mboten. Bima kelawan perkara qala kang ngucap sapa abid, ya Allah, engkau lebih mengetahui tentang apa yang telah dikatakan oleh abid. Faqala nuli ngendika Allah Ta'ala sinten Allah Ta'ala. Faqala nuli ngendika Allah Ta'ala sinten Allah Ta'ala. Idzan, kalau begitu bahasa Indonesia ini idzan kalau begitu. Kalau bahasa kitab kuno kiai-kiai maknane idzan ing dalem nalikane mengkono nahnu khuliqna lil ibadati fayambaghi lana an na'budahu.
langsung. Kok jek katae nih. Huwa utawi abad. Huwa utawi abid. Huwa utawi abid. Lam yu'rid iku ora mingu sapa abid. Lam yu'rid iku ora mingu sapa abid. An ibadatina saking ibadah kita. An ibadatina saking ibadah kita. Fanaknu mongko utai kita. Fanaknu mongko utai kita. Fanaknu mongko utai kita. Ma'al karami sertani mulya. Kok mulya. Ma'al karami sertani loman. Ma'al karami sertani loman. La nu'ridu iku ora mingu sapa kita anhu saking abid. Kalau begitu dia memang tidak pernah berpaling dari ibadah kepadaku. Dan aku yang sangat dermawan ini tidak akan pernah berpaling dari dia. Ijadu nyeksenono sapa sira kabeh. Ijadu nyeksenono sapa sira kabeh. Ijadu nyeksenono sapa sira kabeh. Ijadu nyeksenono sapa sira kabeh ya malaikatihu malaikat ingsun. Ya malaikatihu malaikat ingsun. Anni ing sak temene ingsun, anni ing sak temene ingsun, anni ing sak temene ingsun. Qad ghafartu iku teman-teman ngapura sapa ingsun, qad ghafartu iku teman-teman ngapura sapa ingsun. Lahu maring abid. Maka saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni dia, sesungguhnya aku telah mengampuni dia. Ini orang yang luar biasa, ibadahnya memang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena apa-apa. Melakukan ibadah bukan karena ingin hutangnya terlunasi. Melakukan ibadah bukan karena menginginkan dapat keris. Melakukan ibadah bukan ingin mendapatkan ini, mendapatkan itu, bukan. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang terlilit hutang ketika ibadah, itu biasanya ada tujuannya agar hutangnya terlunasi. Wa qala lan ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasibu ngisapo sapa sira kabeh. Anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh. Qabla an tu'asabu ing dalem sadurunge yen to den hisab sapa sira kabeh. Qabla an tu'asabu ing dalem sadurunge yen to den hisab sapa sira kabeh. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu lan nimbango sapa sira kabeh. A'malakum ing pira-pira amal sira kabeh. Qabla an tuzanu ing dalem sadurunge yen to den timbang sapa sira kabeh. Hitunglah amal kalian sebelum kalian dihisab. Dan hitunglah amal baik kalian, amal buruk kalian sebelum kalian nanti ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada cerita orang soleh itu kemana-mana bawa banyak batu. Banyak-banyak bawa batu. Tujuannya cuma satu. Ketika dia melakukan kesalahan, dia hitung. Melakukan kesalahan lagi, dihitung lagi. Kesalahan lagi, dihitung lagi. Nanti setelah pulang, maka dia akan bersedekah sesuai dengan batu yang ada. Ya Allah, maafkanlah saya. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Saya telah melakukan kesalahan sebegini banyak dan semoga Kau mengampuni. Jadi orang zaman dulu luar biasa. Ya semoga di zaman sekarang mungkin ada, tapi kita tidak tahu mungkin. Katanya orang zaman sekarang itu kalau pengen jadi wali, mungkin bisa lebih mudah daripada orang zaman dulu. Jadi wali lebih mudah daripada orang zaman. Kalau orang zaman dulu tirakat mungkin lebih mudah.
Orang zaman dulu pengen puasa mudah. Orang zaman dulu menjaga matanya mudah. Orang zaman dulu menjaga telinganya mudah. Orang zaman dulu menjaga dirinya dari ghibah mudah. Dari ghibah mudah. Tapi orang zaman sekarang jaga mata susah. Kemanapun ya nggak bisa ya. Kemanapun. Makanya orang zaman sekarang kalau pengen jadi wali bisa jaga matanya tok. Misalkan ada anak RA pergi sekolah, kemudian diantarkan oleh emaknya, ibunya, astagfirullahaladzim, ya astagfirullahaladzim, jalan lagi, astagfirullahaladzim, nunduk terus, kan pahala terus ya. Oh lihat astagfirullahaladzim, pahalanya banyak sudah biasa. Terus temannya, karena sekarang kan ngerasani, nggak perlu bertatap muka, nggak perlu ketemu sama orang, bisa ngerasani. Zaman dulu kan mungkin kalau kumpul ibu-ibu, mak-mak nongkrong, terus baru membahas segalanya, membahas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, dengan ngerasani kuwata. Zaman saniki mboten, tiangi ten kamar, omahe nggih berjauhan, punya grup mak-mak 2011. Oh kok 2011, 2021. Grupnya itu membahas ghibah. Kan enggak perlu ngapa-ngapain sudah. Aduh, ghibah terus. Cuma sekarang kan pengen dapat pahala kan santai. Oh, mama ini kayaknya ghibah, saya enggak buka WA lah. Sudah saya tutup. Kan sudah dapat pahala. Oh, mudah jadi wali katanya. Di zaman akhir ini mudah. Cuma melakukannya ya butuh perjuangan juga. Terus aqala lan ngendika Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Man utai sapane wong donna iku nyono sapa man. Man utai sapane wong donna iku nyono sapa man. Annahu ing sak temene man. Bidunil jahdi kelawan tanpa susah payah. Yasilu iku bisa tumeka sapa man. Fahuwa mongko udaiman mutamannin iku wong kang berandai-andai. Pengen sampai pada yang diinginkan tanpa ada susah payah, maka dia adalah orang yang berandai-andai. Terjemah singkatnya, pengen sampai pada apa yang kamu inginkan tapi tidak mau susah payah, kamu mimpi. Katanya pengen pintar tanpa belajar, ya namanya kayak populer. Oh, pengen pintar makanya belajar, makanya belajar. Ada salah satu bait yang mengatakan tamannaita antum si faqihan munadiran biduni ana'in fajununu fununu. Tamannaita antum si faqihan munadiran bi ghairi ana'in fajununu fununu. Ketika engkau berharap menjadi orang yang ahli fikih, yang ahli berdiskusi, ahli debat, tapi dengan tanpa adanya susah payah, maka memang orang gila itu macam-macam ya, ada yang kayak gini juga. Jadi macam-macam. Pengen alim, ngaji tidur. Belajar, enggak belajar. Waktunya murojaah baca kitab, asik ngobrol. Kan ya memang fajununu fununu lah. Macam orang gila itu banyak ya ternyata itu. Sekarang kan pengen instan, orang-orang rata-rata pengen instan. Saya ingin 15 hari bisa baca kitab, tapi tetap tidak belajar. Pak Gun, meskipun 25 tahun Pak Gun, saya jujur saja, saya 3 tahun kursus bahasa Inggris, bayangkan, ikut kursus bahasa Inggris, tapi sampai sekarang saya tidak bisa bahasa Inggris. Karena dalam jangka 3 tahun itu
saya hadir setiap tahunnya 1 kali. Oh, dan Masya Allah nggak bisa. Tapi memang fajununu fununu, tapi saya enggak lah. Terus itu. Wa man utai sapane wong dhanna iku nyono sapa man anahu ing sak temene man bi badlil juhdi kelawan ngerahaken susah payah yasilu iku tumeka sapa man bahwa mongko utaiman mustagnin iku wong kang semugi. Kalau orang memang menyangka bahwasanya dia mampu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara susah payah, maka dia benar, maka dia akan bisa tercukupi. Insyaallah kurang lebihnya seperti ini. Waqala lan ngendika sinten Al-Hasanu rahimahullah taala, Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalau ada kata-kata Al-Hasan berarti yang dimaksud adalah Hasan Basri. Talabul jannati utaino pre swarga bila amalin kelawan tanpa amal dzanbun iku dosa minadzunubi saking pira-pira dosa. Menginginkan surga dengan tanpa beramal itu adalah dosa dari berbagai macam dosa. Jadi kalau ada orang pengen masuk surga tidak mau beramal kebaikan, maka itu sebenarnya ya dosa. Aqala lan ngendika sinten Al-Imam Al-Hasan Basri, alamatul haqiqati utai tandane hakikat, alamatul haqiqati utai tandane haqiqah tarku mulahadhatil amali iku ningali amal. Tarku mulahadhatil amali iku ningali amal, iku ningali amal. La tarkul amali ora ninggal amal. Ora ninggal amal. Yang dinamakan hakikoh adalah ketika dia tidak mau memandang amal yang ia perbuat, bukan tidak beramal sama sekali. Jadi orang yang hebat itu ketika beramal seakan-akan dia tidak melakukan amal, melakukan banyak amal tapi dia merasa masih belum bisa melakukan apa-apa. Itu orang yang hebat. Ada orang yang mengatakan hakikoh, saya ini sudah tidak usah syariat-syariatan, saya sudah hakikoh, saya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak perlu untuk sholat. Karena sholat itu bagaikan kulit. Misalkan kita punya buah apa sih yang paling populer? Cek semongko mbak, semongko mbak tadi konjai. Durian. Karena kalau kita sudah sampai pada inti dari durian, durian, maka kita akan membuang kulitnya. Durian dibuka, dibuat kulitnya, kita makan isinya. Begitu juga kita, ketika kita sudah mencapai hakikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah tidak perlu sholat, kita tidak perlu puasa, kita tidak perlu zakat, cukup pakai hati. Wonten yang punya aliran seperti itu, ada, cukup pakai hati. Sholatnya pakai hati, wudunya pakai hati, semua ibadah apapun pakai hati ada. Ini namanya orang tak beres nih, tak beres ki, beres sudah tak beres. Kalau memang semuanya pakai hati, nanti makannya juga perlu pakai hati. Makanan tidak perlu dimakan ya, cukup pakai hati. Ya Allah, ini ayam bakar, ini nasi goreng, ini ada es. Oh, lagi seger-segernya es. Tidak usah pakai mulut, sudah pakai hati saja makannya. Memang ada. Kalau di Pasuruan ini sempat ada beberapa orang
punya ajaran seperti ini di daerah Rembang. Punya keyakinan seperti ini. Jadi ada orang yang wonten hari pondok sing saking Rembang. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Waqala lan ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih harokat niki nggih. Ini kasih harokat al-kayyisu. Biar bisa baca. Jangan salah baca. Al-kayyisu. Karena kalau kis itu artinya kresek nih, kresek. Al-kayyisu utawi wong kang cerdas. Man iku wong dana kang ngalahaken sapa man nafsahu ing nafsune man. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengalahkan nafsunya. Wa amila lan nglakoni sapa man lima krono perkara ba'dal mauti kang tetep ing dalam sakwise mati, dan dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi amal yang kita lakukan untuk memperbanyak dunia saja tidak akan kita bawa mati, tapi ketika kita berbuat amal yang sifatnya amal-amal ukhrawi, maka kita akan mendapatkannya kelak di kehidupan setelah mati. Jadi orang mati itu sebenarnya bukan mati, tapi cuma hidupnya saja sudah tidak di dunia, pindah ke kehidupan selanjutnya, hidup di kubur, alam barzakh, kemudian nanti hidup di akhirat. Wal ahmaku utai wong kang kumprung. Ahmak kumprung. Kumprung ini apa ya bahasa? Kalau jahil itu kan bodoh. Ahmak ini lebih dari bodoh. Tolol, blow on, blow on dan lain sebagainya. Bukan cuma bodoh, blow on, tolol itu, tolol ahmak. Man iku wong ittaba'a kang anut sapa man hawahu ing hawa nafsune man. Hawahu ing hawa nafsune man. Orang yang tolol adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ada orang laki-laki tidak baik menghina wanita, bahwasannya laki-laki itu selalu baik, wanita selalu salah, karena yang buruk itu selalu wanita. Buktinya apa? Buktinya hawa nafsu. Kaum Hawa, tidak ada lah kaum Adam. Ini hawa nafsu itu tapi tidak baik. Sampai kula waktu ngerencangi wonten Syarif Sidi Ali Hasani itu. Syarif Sidi Ali cerita di rumah seseorang bahwasanya wanita itu memang tipu muslihatnya luar biasa gitu kata Syarif Sidi Ali. Sampai andaikan dibandingkan sama iblis itu kalah itu. Itu ceritanya beliau. Nah, memang ada suatu riwayat begini. Ada seorang alim betul, orang hebat, luar biasa. Ternyata bisa memasukkan iblis ke dalam botol. Setelah iblisnya dimasukkan di dalam botol, ditutup. Pesan ke istrinya, "Dek, bahasa itu terserah lah manggilnya apa. Ini botol ini jangan pernah dibuka ya. Jangan, botol ini ada sesuatu yang sangat penting. Jangan dibuka." Ternyata, "Iya mas, nanti tidak akan saya buka." Namanya wanita, itu kata beliau, ketika semakin dilarang, semakin penasaran ya.
Apa sih isinya botol ini? Kok kayak tidak ada isinya apa-apa? Kenapa saya tidak boleh membuka? Ini pasti aneh-aneh, ini aneh. Ternyata setelah itu dibuka, karena memang wanitanya ini memang istrinya orang alim. Setelah dibuka, ternyata keluar iblis. Tahu dalam hatinya, oh ini iblis ini. Akhirnya bilang, kamu siapa? Iblis, gitu katanya iblis. Nggak mungkin lah, iblis kok kayak gini. Iblis. Loh, iblis yang mampu mengeluarkan Nabi Adam dari surga itu kan? Iya iblis. Nggak mungkin lah iblis kok macamnya kayak gini. Berarti iblis itu hebat kalau mampu mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Ini kok macamnya kayak gini? Keren enggak itu? Oh iya, keren enggak? Hebat enggak? Iblisnya, oh sakit hati. Iblis saya iblis. Sudah, kalau memang benar-benar iblis, saya ada satu bukti. Harus ada satu bukti. Bukti apa? Kamu harus bisa masuk ke dalam botol ini. Gitu. Katanya iblis, kalau bisa masuk berarti kan sakti. Orang besarnya kayak gini masuk ke botol kan sakti. Katanya iblis, bener saya iblis. Kalau tidak percaya saya masuk. Gitu. Masuk, saya tutup. Akhirnya katanya, mak dilawan. Mak dilawan. Nah tapi beliau menyarankan lagi, bukan ingin memojokkan wanita dengan cerita seperti itu, karena memang orang-orang laki-laki itu orang-orang yang hebat, di baliknya seringkali ada wanita-wanita yang hebat juga. Ada laki-laki tidak bisa ngapa-ngapain karena istrinya ahli mau'izatul hasanah. Akhirnya sang laki-laki ini termotivasi, pulang ke rumah, mas kamu kok begini, kamu begini. Akhirnya merubah diri sedikit demi sedikit. Kamu kok begini? Setiap kali masuk rumah baru assalamualaikum. Akhirnya karena sering mendapatkan nasihat dan juga penyejuk hati seperti itu, akhirnya sang laki-laki ini mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik. Banyak orang hebat, di belakangnya adalah wanita yang hebat. Karena katanya ada yang mengatakan orang yang hebat pasti terlahir dari ibu yang hebat. Makanya hati-hati pilih ibu untuk anak-anak. Watamannalan arab sopo ahmak sopo man. Watamannalan arab sopo man. Alallahi ingatasi Allah Ta'ala. Alallahi Ta'ala ingatasi Allah Ta'ala. Al-amaniya ing biro-biro pengarep-arep. Orang yang tolol, orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, tapi dia punya keinginan yang sangat-sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana fakul al-Mustafa habibina barik lana bi kulli ma aqaitana washrah